Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Yang pertama, sejarah pramuka dunia. Sejarah kepramukaan dunia diawali dengan sebuah gerakan yang dipelopori oleh Robert Stephenson Smith. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1897. Sejarah berdirinya pramuka di dunia ini diawali pada tahun 1908. Baden Powell menulis pengalamannya, yaitu pada saat latihan pramukaan. Nah, akhirnya beliau menulis pengalaman tersebut dalam buku Scouting for Boys. Nah, saat kemudian akhirnya berdirilah organisasi kepramukaan untuk laki-laki yang diberi nama Boy Scout. Di tahun 1912, atas bantuan adik perempuan Baden Powell yang bernama Agnes, akhirnya berdirilah kepramukaan untuk perempuan dengan nama Girl Guides. Kemudian di tahun 1916, berdirilah kelompok pramuka untuk usia siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala. Di tahun 1918, Baden Powell membentuk Rover Scout, yaitu pramuka untuk usia 17 tahun. Kemudian diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London, yaitu di tahun 1920. Pada kegiatan itu, Baden Powell mengundang gerakan pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Baden Powell akhirnya diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Nah, di tahun 1922, akhirnya Baden Powell menerbitkan buku yang berjudul Roving to Success, yaitu mengembara menuju bahagia. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan didirikannya Gerakan Kepanduan Penjajah Belanda yang bernama NIPV, Nederland Indische Padvinders Vereniging, atau yang berarti Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian pada saat yang sama, para pejuang kemerdekaan Indonesia turut mendirikan Gerakan Kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang lebih baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Nah, akhirnya muncul beberapa macam organisasi kepanduan, antara lain JPO, Javanese Padvinders Organisasi, CJP, Young Java Padvinderi, SIAP, Syarikat Islam Afdali Padvinders, dan HW, Hizbul Waton, dan lain-lain. Namun pada akhirnya Belanda mencurigai adanya gerakan-gerakan kepanduan tersebut, sehingga Belanda melarang gerakan kepanduan yang menggunakan istilah Padvinders. Nah, dengan adanya larangan dari Belanda, akhirnya Kiai Haji Agus Salim berinisiatif untuk menggunakan nama panduan atau kepanduan. Istilah itu digunakan untuk mengganti nama Padvinders. Setelah itu, organisasi kepanduan Indonesia yang menggunakan istilah Padvinders merubahnya menjadi pandu atau kepanduan, seperti KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, dan sebagainya. Lambat tahun kemudian, nama pandu masih digunakan hingga masa kemerdekaan. Maka, Presiden Soekarno menyatakan gerakan kepanduan tersebut dalam suatu wadah, yaitu yang bernama Gerakan Pramuka. Nah, keputusan ini akhirnya ditetapkan melalui Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1916 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Ki Juanda. Singkat dari cerita sejarah pramuka Indonesia, akhirnya
di Indonesia diperingati Hari Pramuka tiap tanggal 14 Agustus. Nah, latar belakang mengapa diperingati pada tanggal tersebut? Karena pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 dilakukan pelantikan Mappinas, Majelis Pimpinan Nasional, Kuarnas, Kuartir Nasional, dan Kuarnari, Kuartir Nasional Harian di Istana Negara di Jakarta, serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Nah, pada saat itu, Presiden Soekarno menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia yang pada saat itu diserahkan kepada Ketua Kuartir Nasional, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sekian video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.